Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita belajar untuk menentukan senyawa elektrolit dan non-elektrolit ya. Mana yang bisa menghantarkan listrik dan mana yang tidak. Nah, kemarin kan sudah saya beri soal latihan. Nah, tapi masih banyak yang salah ya. Kita bahas hari ini. Nanti kita lanjut dengan soal latihan-latihan berikutnya supaya biar tambah paham. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, soalnya kemarin adalah tentukan dari senyawa berikut ini yang bila dilarutkan dalam air menghantarkan arus listrik. Oke, yang pertama ada CCl4. Oke, kita ingat-ingat lagi pelajaran materi lalu semester 1. C itu kan cari siluman genderuwo selatan pabrik ya. Ini golongan 4A, berarti tangannya ada 4. 4A tangannya ada 4, berarti karena dia mengikat Cl-nya ada 4, berarti pas satu-satu ya. Oke, di sini pas satu-satu sehingga tidak ada elektron yang tersisa. Jadi punya 4 kepake 4 pas ya. Oke, karena nggak ada Pb-nya berarti kita sebut sebagai kovalen nonpolar. Kenapa dia kovalen? Karena C itu kan non logam ya. Karbon, nggak ada ya belakangnya, berarti dia non logam. Oke, karena dia termasuk kovalen nonpolar itu non elektrolit ya. Oke, yang kedua ada NaCl. NaCl itu terdiri dari natrium sama klor ya. Oke, natrium itu kalau kita ingat-ingat kemarin adalah kation basa ya. Sedangkan klorin itu adalah anion basa. Kita ingat-ingat kalau basa ditambah sama asam itu adalah garam. Garam adalah elektrolit kuat ya. Nah, jadi harus hafal ya kation basa sama asam. Oke, selanjutnya ada CaOH 2 kali. CaOH 2 kali, Ca itu golongan 2A. Jadi golongan 1A sama golongan 2A kecuali Be ya. Ditambah sama OH- itu adalah termasuk basa kuat. Nah, karena dia termasuk basa kuat berarti dia elektrolit kuat. Kalau dia elektrolit kuat berarti bisa menghantarkan listrik. Oke, yang keempat adalah HCl. HCl itu terdiri dari H++ 7A ya. Oke, H++ 7A itu termasuk ke dalam asam kuat ya, kecuali F ya. Kan Fajar Culun baru ikutan atletik ya. Nah, si F-nya itu kalau HF ya, HF itu asam lemah ya. Asam lemah berarti elektrolitnya lemah. Oke, karena dia termasuk asam kuat, berarti dia bisa menghantarkan listrik. Oke, yang kelima adalah CH3Cl. CH3Cl. Oke, di sini nggak ada PeB-nya, berarti dia kovalen non polar ya. Dia non elektrolit. Oke, CH4 sama juga nggak ada PeB-nya ya. Pas ya, berdekatan kovalen non polar juga dan non elektrolit. Kemudian yang nomor 7 H2SO4. H plus ditambah SO4 2-. Nah, kita ingat kalau SO4 2- ini termasuk asam kuat ya. SO4 2-, NO3-, CL4- ya, sama golongan 7A kecuali F. Jadi H2SO4 ini termasuk asam kuat. Karena dia termasuk asam kuat berarti dia elektrolit kuat. Oke, ada CONH2 2 kali. Urea ya. Urea itu non elektrolit. Karena non elektrolit berarti tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, yang terakhir C6H12O6. C6H12O6 adalah glukosa. Jadi gula-gulaan seperti sukrosa, fruktosa, galaktosa, pokoknya yang belakangnya osa-osa yang kita pernah belajar waktu biologi ya. Nah, itu semua termasuk non elektrolit ya, gula. Jadi
Kalau di review lagi apa sih yang termasuk non elektrolit. Oke, yang termasuk non elektrolit itu ada yang pertama tadi ada urea ya. Jadi non elektrolit ini tidak bisa menghantarkan listrik. Ada urea atau CONH2 kali ya. CONH2 kali. Kemudian ada alkohol. Alkohol itu terdiri dari C ditambah sama H. Kemudian kita kasih OH nih. Ini cirinya alkohol nih. Ada C sama H-nya. Terus belakangnya OH. Kalau yang basa kuat bedanya sama basa kuat apa sih? Kalau bedanya sama basa kuat kan di sini OH-nya itu ditambah sama 1A atau 2A. Nah, linakawin probiceas frustasi atau beli mangga cari serat kayak bau rambutan ya itu basa ya. Tapi kalau C sama H ditambah sama OH itu adalah alkohol ya. Kemudian ada hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari hidrogen sama karbon. Oke. Contohnya gimana? Contohnya ya misalnya C6H6. Oke. Berarti kan terdiri C sama H aja. Terus ada C2H2 ya. Pokoknya C sama H aja itu adalah hidrokarbon. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian semua senyawa kovalen nonpolar itu adalah non elektrolit ya. Nah, semua gula-gulaan ya, tambah lagi gula, larutan gula. Gula itu contohnya C6H12O6 ya. Jadi semua gula C6H12O6 itu semuanya adalah non elektrolit. Oke. Kemudian senyawa apa aja sih yang bisa menghantarkan listrik? Nah, senyawa yang bisa menghantarkan listrik itu hanya ionik sama kovalen polar. Ada satu lagi, ikatan logam. Kalau ikatan logam dia mau bentuknya padatan, lelehan, larutan, dia bisa menghantarkan listrik. Nah, bedanya sama ionik, kovalen polar dan kovalen nonpolar yang termasuk elektrolit yang bisa menghantarkan listrik itu cuma dua ya, ionik dan kovalen polar, dan saya E3 ya sama ikatan logam. Kalau ionik itu yang tidak bisa menghantarkan listrik adalah saat dia bentuknya padatan. Jadi kalau bentuknya padat ya, nggak ada airnya, pasti nggak bisa menghantarkan listrik ya. Contohnya misalnya garam dapur ya, itu kan kalau kamu setrumin apa ke lampu nggak akan bisa menghantarkan listrik karena nggak ada ion-ionnya, nggak bisa bergerak secara bebas ya. Oke, kemudian ada lelehan, larutan, dia konduktor ya, bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau kovalen polar, dia hanya bisa menghantarkan listrik kalau bentuknya larutan, padatan sama lelehan nggak bisa. Oke, kemudian non elektrolit. Nah, non elektrolit ada kovalen non polar. Mau dalam padatan, lelehan, larutan nggak akan bisa menghantarkan listrik karena dia termasuk non elektrolit gitu. Oke. Untuk PR-nya hari ini akan saya upload di Google Classroom, dikerjakan ya. Dikerjakan dengan serius. Saya akan bagikan catatannya. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.